Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Adapun hari ini adalah pertemuan keempat kita yang mana kita akan membahas mengenai sistem pakar. Mungkin apabila kita mengingat-ingat pertemuan kedua, kalau tidak salah, kita pernah membahas tentang subdisiplin ilmu pada kecerdasan buatan, di mana salah satunya adalah sistem pakar. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menyebutkan dulu submateri yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian dari sistem pakar. Yang kedua, manfaat dan kekurangan sistem pakar. Yang ketiga, ciri-ciri sistem pakar. Yang keempat, area permasalahan sistem pakar. Dan yang kelima adalah konsep dasar dari sistem pakar. Oke, kita bahas yang pertama mengenai pengertian dari sistem pakar. Jadi, sistem pakar sendiri, seperti saya sebutkan sebelumnya, merupakan cabang atau subdisiplin ilmu dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana berasal dari istilah knowledge based expert system atau pengetahuan yang berbasis atau berdasarkan sistem pakar. Jadi sistem pakar di sini menggunakan pengetahuan seorang pakar atau seseorang yang ahli pada bidang tertentu, di mana pengetahuannya tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer atau ke dalam mesin. Sistem pakar biasanya akan digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu pengguna pertama yaitu pengguna bukan pakar, dan yang kedua adalah pengguna pakar. Yang pertama, sistem pakar digunakan oleh seseorang yang bukan pakar, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya saja, saya walaupun saya bukan dokter, tetapi karena saya menggunakan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus, saya dapat memecahkan masalah apakah seseorang terkena atau terdiagnosis penyakit diabetes mellitus menggunakan sistem pakar tersebut walaupun saya bukan dokter. Nah, itulah contoh penggunaan oleh seseorang yang bukan pakar. Sedangkan sistem pakar apabila digunakan oleh pakarnya sendiri biasanya bertujuan sebagai knowledge assistant atau sebagai asisten yang dapat sebagai penelitian, bisa sebagai bahan penelitian ataupun juga sebagai pengganti peran atau tugas dari dokter tersebut, dengan misalnya tujuannya itu hanya dapat mendiagnosis penyakit diabetes mellitus apabila dokter tersebut berhalangan atau memiliki kendala. Nah, itulah fungsi sistem pakar apabila digunakan oleh bukan pakar dan seorang pakar. Oke, kita beralih ke pengertian sistem pakar, di mana di sini terdapat dua pengertian sistem pakar. Yang pertama dinyatakan oleh Turban pada tahun 2001, di mana sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Jadi inti Turban adalah yaitu di mana pengetahuan yang dimiliki oleh pakar atau seorang manusia yang ahli dalam suatu bidang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer. Nah, inilah inti dari yang dinyatakan oleh Turban. Kemudian pengertian sistem pakar juga dinyatakan oleh Jackson pada tahun 1999, yaitu sistem pakar adalah program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran. Penalaran ini kayak kemampuan untuk berpikir dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan syarat. Jadi sistem pakar ini dapat berpikir layaknya seorang pakar, dan juga kelebihannya adalah ternyata dapat menggabungkan pengetahuan dari beberapa pakar, di mana pengetahuan tersebut
akan dimasukkan atau dipresentasikan oleh program komputer. Jadi inilah pengertian dari sistem pakar. Jadi apabila kita simpulkan, sistem pakar adalah di mana pengetahuan seorang pakar atau seseorang yang ahli pada bidang tertentu dimasukkan, pengetahuannya mereka tersebut dimasukkan ke dalam komputer atau sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Itulah pengertian dari sistem pakar. Oke, kita lanjut lagi ke manfaat dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, manfaat dari sistem pakar, yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Apabila kalian ketahui, ternyata sistem pakar bekerja lebih cepat daripada manusia. Manusia di sini maksudnya seorang pakar yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, jadi apabila dibandingkan, ternyata sistem pakar yang telah dimasukkan pengetahuan pakar dapat bekerja lebih cepat dibandingkan pakarnya sendiri. Nah, itu manfaat sistem pakar. Yang kedua, membuat seseorang yang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar. Jadi seperti saya bilang tadi, walaupun saya bukan dokter, tetapi karena saya menggunakan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus, saya dapat bekerja atau memecahkan masalah layaknya seorang dokter karena saya menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, di mana sistem pakar ternyata dapat memberikan nasihat yang konsisten. Artinya apabila permasalahannya sama, atau ini pasti nasihatnya itu akan konsisten dan juga akan mengurangi kesalahan. Yang namanya sistem komputer pasti kesalahan akan lebih sedikit dibandingkan manusia karena tidak ada yang namanya human error. Yang keempat, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. Di mana seperti kalian ketahui kan sistem pakar itu bertujuan untuk mengambil atau memasukkan pengetahuan atau ilmu dari seseorang yang ahli atau pakar pada bidang tersebut. Yang kelima, dapat beroperasi di lingkungan berbahaya. Jadi misalnya saja seorang pakar harus menyelesaikan suatu masalah di daerah yang berbahaya, di mana resikonya itu adalah nyawa. Tetapi dengan diganti dengan sistem pakar yang digantikan oleh mesin atau suatu sistem, jadi pengetahuan yang dimiliki pakar tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem dan pakar tersebut dapat digantikan atau diwakilkan dengan sistem tersebut. Jadi akan mengurangi resiko misalnya saja resiko kehilangan nyawa di lingkungan yang berbahaya tersebut karena sudah dapat digantikan oleh sistem ataupun komputer. Yang keenam, memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. Jadi begini, dengan menggunakan sistem pakar, seperti saja saya berkonsultasi dengan seorang pakar. Kenapa? Karena ilmu atau pengetahuan dari pakar tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Jadi secara tidak langsung, sistem pakar tersebut sudah mewakili dari seorang pakar. Walaupun pastinya tidak dapat menggantikan secara keseluruhan. Jadi makanya memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. Yang ketujuh, andal, di mana sistem pakar tidak pernah merasa bosan atau kelelahan atau sakit. Nah, ini salah satu manfaat paling terasa pada sistem pakar. Jadi kalau misalnya saja seorang pakar itu kan apabila bekerja terus-menerus pasti bisa saja merasakan bosan atau kelelahan bahkan sakit. Tapi tidak seperti sistem pakar. Jadi walaupun bekerja 24 jam, maka akan dapat bekerja secara stabil. Hanya ya bedanya pasti harus didukung atau disupport oleh perangkat-perangkat agar sistem pakar tersebut tidak mengalami down atau dapat terus berjalan secara stabil. Yang kedelapan, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Jadi dengan menggunakan sistem pakar ini, kita dapat mengintegrasikan
sistem pakar tersebut dengan sistem komputer-komputer lainnya, sehingga pastinya pekerjaannya bisa lebih efektif dan juga bisa terintegrasi dengan banyak aplikasi lainnya. Nah, ini salah satu kelebihan juga dari sistem pakar. Yang kesembilan, mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Jadi walaupun informasi yang kita berikan tidak lengkap atau tidak pasti, tetapi sistem pakar tersebut dapat tetap bekerja dan tetap dapat memberikan hasil. Walaupun pastinya apabila informasi yang kita berikan tidak lengkap atau kurang lengkap, pastinya hasil yang diberikan juga pasti takutnya kurang akurat. Jadi semakin banyak informasi yang kalian berikan, maka hasil juga yang akan diberikan atau output yang diberikan oleh sistem pakar pastinya akan lebih akurat. Yang ke-10, bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Saya rasa ini sudah jelas. Yang ke-11, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah karena sistem pakar mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari sistem pakar. Jadi perbedaan apabila kita mendatangi pakar A, maka kita akan mendapatkan hasil atau anjuran hanya dari pengetahuan yang dimiliki oleh pakar A. Apabila kita datang ke pakar B, nah kita hanya bisa mendapatkan hasil dari pakar B. Beda dengan sistem pakar, kita dapat menggabungkan antara pengetahuan dari pakar A dengan pakar B, yang sehingga pengetahuannya akan saling melengkapi dan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat karena memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan yang berasal dari banyak pakar yang telah digabungkan. Oke, selain manfaat juga kita memiliki kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama, ternyata biaya untuk membuat dan memelihara dari sistem pakar itu ternyata sangat mahal. Ya, saya rasa sebanding dengan fungsi dari sistem pakar sendiri. Yang kedua, sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar. Nah, ini salah satu kekurangan pada saat kita membuat sistem pakar, di mana sebelum kita membuat sistem ini, kita harus menentukan dulu pakar yang mana sih yang akan kita jadikan sebagai sumber pengetahuan, di mana pakarnya ini harus betul-betul memahami atau menguasai topik masalah yang akan kita bahas atau yang akan kita teliti. Karena seperti kasus di teman saya di S2, tesisnya itu agak lama selesai gara-gara dia agak kesusahan saat mencari pakar yang sesuai dengan topik dia. Jadi seseorang benar-benar paham dengan masalah yang dia teliti. Nah, ini salah satu kekurangan yang paling banyak dialami pada saat pembuatan sistem pakar. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar. Mengapa sistem pakar tidak 100% benar? Karena apabila kita teliti dari awal, sistem pakar ilmunya itu diambil dari seseorang yang ahli atau pakar. Nah, apabila pakar tersebut pada saat memberikan pengetahuan terdapat kesalahan, misalnya human error, atau intinya pada saat memasukkan pengetahuan itu terdapat kesalahan dari pakarnya, apakah salah memberikan informasi, atau misalnya ada kesalahpahaman pengetahuan. Nah, ini yang akan menyebabkan sistem pakar tersebut tidak benar 100%. Karena pada saat pengambilan pengetahuannya juga terdapat kesalahan. Nah, itulah 3 kekurangan dari sistem pakar. Oke, kita lanjut lagi ke ciri-ciri sistem pakar. Di mana ciri-ciri sistem pakar? Yaitu terbatas pada domain keahlian tertentu. Jadi sistem pakar yang baik itu dia biasanya akan merucut ke suatu keahlian tertentu. Jadi misalnya saja kayak tadi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus. Jadi sistem pakar misalnya ada juga sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus dan penyakit pada hewan. Nah, itu sistem pakar yang kurang bagus karena lingkupnya agak luas. Jadi sistem pakar yang baik itu yang agak merucut ke suatu bidang ahli tertentu.
Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk walaupun data-datanya tidak lengkap ataupun tidak pasti. Nah, saya rasa ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Jadi, pada sistem pakar itu kita bukan hanya memberikan suatu hasil, misalnya saja kayak tadi sistem pakar diagnosis penyakit diabetes mellitus. Jadi hasilnya bukan hanya positif negatif. Jadi misalnya saja hasilnya positif, jadi walaupun selain hasilnya positif, kalian harus memberikan suatu nasihat atau anjuran atau rekomendasi, misalnya saja hasilnya positif. Jadi kalian menambahkan karena misalnya karena kemungkinan besar Anda positif terdiagnosis penyakit diabetes mellitus, jadi sebaiknya Anda rajin berolahraga, pola makannya sehat, kayak gitu dan sebagainya. Jadi terdapat alasan-alasan atau anjuran-anjuran yang dimana bahasanya tersebut harus dipahami oleh pengguna yang menggunakan sistem pakar tersebut. Yang keempat, bekerja berdasarkan kaidah. Kaidah ini artinya rules atau aturan-aturan, di mana aturan tersebut sebagai basis pengetahuan pada sistem pakar, yang mungkin akan kita bahas di slide-slide selanjutnya, yang akan kita bahas detailnya di slide selanjutnya. Yang kelima, mudah dimodifikasi. Jadi sistem pakar yang baik adalah sistem yang mudah dimodifikasi. Misalnya saja, pada saat saya membuat sistem pakar, saya memiliki pengetahuan A dan B. Ternyata setelah sistem pakar tersebut jadi, saya menemukan pengetahuan baru, yaitu pengetahuan C. Jadi sistem pakar yang baik apabila saya dapat memasukkan pengetahuan baru ke dalam sistem pakar tersebut. Jadi yang awalnya saya hanya memiliki 2 pengetahuan, yaitu pengetahuan A dan pengetahuan B, kemudian saya menambahkan pengetahuan C. Jadi itu maksudnya mudah dimodifikasi. Yang keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensia terpisah. Jadi seperti saya bilang, basis pengetahuan ini bentuknya itu seperti rules atau aturan-aturan, dan untuk mekanisme inferensi ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketujuh, keluarannya bersifat anjuran. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, jadi misalnya saja kayak kita konsultasi ke seorang pakar, pasti pakar itu tidak mungkin hanya bilang, iya kamu positif atau iya negatif. Pasti dia bilang, iya karena Anda positif, jadi sebaiknya yang harus Anda lakukan itu kalau bisa lebih menjaga kesehatan dan sebagainya. Jadi salah satu ciri khas dari sistem pakar adalah adanya outputnya itu bukan berupa hanya hasil tetapi ada anjuran, ada nasihat, ada saran, atau ada rekomendasi. Yang kedelapan, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai dituntun oleh dialog dengan pengguna. Saya rasa untuk kaidahnya ini saya akan bahas di materi-materi selanjutnya atau tentang aturan-aturan atau rules. Kita lanjut lagi ke area permasalahan sistem pakar, di mana area permasalahan ini biasanya itu terdapat pada apabila kalian membuat topik atau judul dari tugas akhir, biasanya kalian akan sering menggunakan kata-kata ini, apalagi buat kalian yang nanti topik atau tugas akhirnya itu mengambil tentang kecerdasan buatan. Ini adalah area permasalahan dari sistem pakar, misalnya ada 8. Yang pertama interpretasi, yang kedua prediksi, yang ketiga diagnosis, keempat desain, kelima planning, keenam monitoring, ketujuh debugging, dan yang kedelapan reparasi. Oke, kita akan bahas sedikit tentang setiap area permasalahan. Yang pertama adalah interpretasi, di mana interpretasi ini kita akan menghasilkan deskripsi dari situasi berdasarkan data-data masukan. Misalnya saja saya memiliki sistem pakar keadaan suatu wilayah. Misalnya saja saya menginput wilayah A, misalnya seperti itu.
maka sistem pakar tersebut akan memasukkan wilayah-wilayah tentang A, maka sistem pakar tersebut akan memberikan deskripsi situasi tentang wilayah tersebut. Misalnya saja wilayah A itu memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, atau misalnya saja lagi wilayah tersebut sebagian besar merupakan area pabrik, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke deskripsi situasi. Kemudian ada prediksi, di mana prediksi ini akan memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari situasi yang ada. Saya rasa mungkin prediksi sudah sangat jelas, di mana prediksi ini kita ingin menebak kemungkinan apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data-data yang kita input. Yang ketiga, diagnosis, yaitu di mana diagnosis ini kita akan menyimpulkan sesuatu berdasarkan gejala-gejala yang kita input, seperti kayak tadi sistem pakar diagnosis diabetes mellitus. Saya memasukkan gejala-gejala saya, misalnya saja suhu badan saya misalnya 37,5 derajat. Apakah saya merokok? Ternyata saya tidak merokok, dan sebagainya. Jadi berdasarkan gejala-gejala yang saya masukkan, maka dia akan mendiagnosis apa sih yang kita alami. Nah, itulah contoh diagnosis. Kemudian desain, yaitu di mana sistem pakar tersebut akan melakukan perancangan atau akan memberikan rancangan berdasarkan di mana input yang kita masukkan itu berupa kendala-kendala apa saja yang kemungkinan terjadi. Jadi kita menginputkan kendala-kendala yang mungkin terjadi, dan sistem pakar akan memberikan rancangan-rancangan kepada kita. Nah, itu contoh desain. Oke, lanjut lagi ke planning. Planning itu pastinya perencanaan. Jadi planning ini anggap saja saya menginputkan tujuan saya. Jadi sistem pakar tersebut akan memberikan nasihat atau anjuran apa saja sih rencana-rencana tindakan yang kita dapat lakukan untuk mencapai goals yang kita tetapkan sebelumnya. Kemudian ada monitoring. Monitoring itu mungkin bahasa lain adalah pengawasan. Di mana monitoring ini kita membandingkan hasil pengamatan dan proses perencanaan. Jadi kita akan mengamati apakah ada perbedaan antara pada saat proses perencanaan dan hasil pengamatan. Itu adalah monitoring. Kemudian ada debugging. Debugging ini adalah untuk menentukan penyelesaian dari suatu kesalahan masalah. Mungkin kalian sering dengar kata debug, di mana debug ini sering kalian dapat pasti di mata kuliah pemrograman. Jadi debugging ini akan memberikan kalian rekomendasi cara menyelesaikan suatu kesalahan dari suatu sistem. Nah, itulah debugging. Kemudian reparasi, di mana reparasi ini adalah memberikan anjuran berupa rencana-rencana perbaikan yang dapat kalian lakukan. Nah, itu adalah 8 area permasalahan yang dapat kalian gunakan pada sistem pakar. Kemudian konsep dasar dari sistem pakar sendiri kita akan bahas. Yang pertama yaitu kepakaran. Jadi sebenarnya konsep dalam sistem pakar itu ada 6. Yang pertama itu kepakaran, yang kedua pakar, yang ketiga adalah pemindahan kepakaran, yang keempat inferensi, yang kelima aturan atau rules, dan yang keenam adalah kemampuan menjelaskan. Jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari kepakaran, di mana kepakaran ini merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari kita mengikuti pelatihan-pelatihan, atau kepakaran juga dapat kita peroleh dari kita sering membaca buku ataupun sesuatu yang pernah kita alami secara langsung atau pengalaman kita yang pernah kita alami. Nah, itulah sumber dari kepakaran atau keahlian. Kemudian, kepakaran memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan pakar. Saya rasa ini sudah cukup jelas, karena pastinya seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dapat
mengambil keputusan yang lebih cepat karena memiliki ilmu mengenai pengetahuan tersebut. Yang ketiga, kepakaran meliputi pengetahuan tentang. Jadi seorang pakar biasanya memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta pada bidang tersebut atau teori-teori pada bidang tersebut dan juga aturan-aturan dan prosedur mengenai bidang tersebut. Yang keempat adalah aturan heuristik yang harus dikerjakan. Jadi apabila terjadi sesuatu, pakar tersebut dapat mengetahui apa sih yang harus dikerjakan atau apabila terdapat pada kondisi tertentu. Nah, pakar ini biasanya tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian strategi global untuk memecahkan masalah. Jadi apabila terdapat permasalahan pada bidang tersebut, biasanya pakar tersebut memiliki ilmu untuk dapat merumuskan masalah tersebut. Dan yang keempat itu pengetahuan tentang pengetahuan. Maksudnya ini pengetahuan tentang bidang atau ilmu yang mereka minati atau pakar tersebut dalami. Oke, itulah kepakaran. Jadi kepakaran itu lebih ke pengetahuan dari yang dimiliki oleh seorang pakar. Kemudian yaitu pakar, di mana kalau tadi sebelumnya kepakaran itu tentang pengetahuannya, sedangkan pakarnya sendiri itu adalah tentang orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Jadi seperti saya bilang tadi, kepakaran itu lebih ke pengetahuannya, pengetahuan terhadap bidang tertentu, sedangkan pakar adalah merumuskan ke orangnya yang memiliki pengetahuan tersebut. Di mana pakar itu dapat menerapkan atau memecahkan masalah dan juga dapat memberikan nasihat berdasarkan bidang yang mereka dalami. Di mana seorang pakar dapat melakukan kegiatan berikut ini, yaitu pastinya dapat mengenali dan memformulasikan permasalahan ini, maksudnya dapat merumuskan permasalahan. Yang kedua, dapat memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat. Saya rasa ini sudah jelas. Yang ketiga, menerangkan pemecahannya. Nah, ini pasti menerangkan pemecahannya berdasarkan memiliki ilmu atau pengetahuan pada bidang tersebut. Jadi dia dapat memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang keempat, belajar dari pengalaman. Yang kelima, merestrukturisasi pengetahuan. Ini maksudnya seorang pakar harus terus tetap mengupdate atau menambah pengetahuannya tersebut. Yang keenam, memecahkan aturan-aturan. Jadi aturan-aturan ini adalah kaidah atau basis pengetahuan yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem atau pakar, dalam sistem pakar. Yang ketujuh adalah menentukan relevansi. Jadi seorang pakar ini dapat menentukan yang mana sih yang terkait dengan bidangnya, atau menentukan yang mana yang paling tepat, yang paling sesuai dengan bidangnya atau bidang dia dalami. Kemudian yang ketiga, pemindahan kepakaran, di mana seperti kalian ingat tujuan awal dari sistem pakar adalah kita ingin memindahkan kepakaran atau ilmu keahlian dari seorang pakar ke dalam sistem atau komputer. Jadi pemindahan kepakaran ini akan melibatkan 4 kegiatan, yaitu ada akuisisi pengetahuan, di mana kita memindahkan dari ilmu yang dimiliki oleh pakar, kita pindahkan ke dalam komputer atau ke dalam sistem. Itulah disebut akuisisi pengetahuan, pemindahan pengetahuan dari pakar ke dalam komputer. Yang kedua, representasi pengetahuan. Jadi yang kedua representasi ini, jadi sistem atau komputer akan menangkap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh pakar dan kemudian akan dituliskan ulang atau direpresentasikan ulang berbentuk basis pengetahuan pada sistem komputer. Yang ketiga, inferensi pengetahuan. Jadi inferensi pengetahuan ini di mana sistem komputer akan menyediakan atau menyebutkan ulang atau membentuk ulang pengetahuan tersebut berdasarkan aturan-aturan dari pakar tersebut. Yang keempat, pemindahan pengetahuan ke pengguna. Jadi misalnya saja
saya walaupun bukan dokter, karena saya menggunakan sistem pakar tentang diagnosis penyakit diabetes mellitus, maka saya mendapatkan pengetahuan baru yang dari penggunaan sistem pakar tersebut. Jadi terdapat pemindahan pengetahuan dari sistem komputer ke pengguna atau user yang menggunakan sistem tersebut. Itulah definisi atau konsep dari pemindahan kepakaran. Lanjut lagi ke inferensi, di mana inferensi adalah prosedur atau program yang mempunyai kemampuan melakukan penalaran atau dapat berpikir begitu. Di mana inferensi ini ditampilkan pada suatu komponen yang dimana disebut dengan mesin inferensi. Di mana mesin inferensi ini memiliki prosedur-prosedur di mana prosedur ini digunakan sebagai untuk memecahkan permasalahan. Di mana pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar akan disimpan pada basis pengetahuan, di mana bentuknya itu berupa aturan-aturan atau berupa rules. Di mana tugas mesin inferensi adalah untuk mengambil keputusan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. Jadi basis pengetahuan ini itu berasal dari pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar. Jadi pengetahuan ini dimasukkan ke dalam basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini tersimpan di dalam sistem pakar. Oke, lanjut lagi ke aturan atau rules, di mana software atau aplikasi pada sistem pakar biasanya sistemnya itu berbasis rule atau aturan-aturan, di mana saya bilang tadi aturan-aturan ini sebenarnya adalah basis pengetahuan, di mana rules ini yaitu pengetahuan yang disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur-prosedur pemecahan masalah. Jadi saling berkaitan. Jadi misalnya gini, jadi seseorang yang memiliki kepakaran, ilmunya akan dimasukkan ke dalam sistem pakar menjadi basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini bentuknya itu adalah rules atau aturan-aturan, di mana rules atau aturan-aturan ini merupakan prosedur untuk melakukan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, kita lanjut lagi ke kemampuan menjelaskan. Seperti saya bilang sebelumnya, salah satu ciri khas dari sistem pakar bukan hanya langsung memberikan hasil, tetapi juga memberikan seperti anjuran, nasihat, saran, maupun rekomendasi. Jadi, kemampuan lain yang harus dimiliki oleh sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan saran, nasihat, ataupun rekomendasi yang akan diberikan oleh sistem pakar, di mana penjelasannya tersebut dilakukan dalam subsistem yang disebut dengan penjelasan, di mana bagian dari sistem ini memungkinkan sistem untuk memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan menjelaskan operasi-operasinya. Jadi saya akan memberikan perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar, di mana pada sistem konvensional itu informasi dan pemrosesannya biasanya jadi satu program, jadi biasanya dijadikan satu bentuk atau disatukan semua. Sedangkan pada sistem pakar itu, di mana baris pengetahuannya itu terpisah-terpisah berdasarkan dari mekanisme inferensinya atau berdasarkan dari prosedur-prosedur pemecahan masalahnya. Jadi terpisah jadi agak rapi kalau pada sistem pakar, tergantung dari inferensinya. Sedangkan pada sistem konvensional itu tidak dijelaskan mengapa kita harus menginput data tersebut atau mengapa hasil ini yang kita peroleh. Sedangkan pada sistem pakar, di mana sistem ini akan menjelaskan mengapa data tersebut harus kita input dan mengapa hasil ini yang kita peroleh. Makanya tadi harus berupa ada memiliki saran atau nasihat maupun rekomendasi. Yang ketiga, sistem konvensional itu untuk merubah programnya sulit, sedangkan sistem pakar itu untuk mengubah itu sangat mudah, atau seperti kita jelaskan tadi, sistem pakar yang baik adalah
sistem pakar yang mudah dimodifikasi. Sistem konvensional itu harus dapat beroperasi jika sistem tersebut lengkap. Sedangkan sistem pakar walaupun datanya tidak lengkap tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima, eksekusi dilakukan apabila sistem konvensional, eksekusi dilakukan langkah demi langkah, sedangkan sistem pakar dieksekusi berdasarkan keseluruhan pada basis pengetahuan. Sedangkan kalau konvensional itu menggunakan data, sedangkan sistem pakar menggunakan pengetahuan. Jadi data dan pengetahuan itu berbeda. Yang ketujuh, perbedaan dari sistem konvensional itu dia tujuan utamanya adalah efisiensi dan sistem pakar itu efektivitas. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan keempat kita tentang kecerdasan buatan, di mana pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang sistem pakar yang lebih detail lagi dan materi tentang detail sistem pakar yang berbeda. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya kalian telah menonton video ini. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.